Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SSNet Bungas Media. Langsung saja di sini saya akan menceritakan tentang splicer AI6 yang saya gunakan ini. Nah, ini pemakaian kira-kira udah 2 bulan mungkin ya, cuma jarang makanya kan belum migrasi ke OLT kan, jadi jarang sekali digunakan. Jadi dulu awal kita membangun RTRWNet ini pakai konverter gitu. Nah, di konverter ini kendala yang paling krusial itu ada dua. Yang pertama, estafet konverter itu kalau mati di satu pelanggan, pelanggan berikutnya nggak connect. Permasalahan yang kedua ini sebenarnya bisa itu ya, ada solusinya walaupun tanpa splicer masih bisa, tapi lumayan mahal, yaitu tarik kabel ulang. Jadi kalau Mas belum pakai splicer, itu pakai fast connector, itu ada sambungan di tengah, itu rawannya kalau lagi hujan itu masuk air ke fast connector yang disambung pakai barel itu. Kalau udah masuk airnya kena seling besi itu, besinya ini jadi berkarat ini kena si core-nya itu, si fiber optiknya kena, jadi regas itu mudah patah, ini bahasa Sunda itu mudah patah. Nah, itu paling krusial di situ kalau ada sambungan di tengah gitu. Itu setiap hari kita kendalanya gitu. Kalau musim hujan ya kayak gitu. Kemudian otomatis kalau musim hujan ada petir, dicabut konverternya, dicabut adaptornya, kemudian pelanggan berikutnya komplain selalu, sampai sekarang masih kayak gitu, soalnya kita belum ke OLT ya. Kemudian punya keinginan kuat gitu ya, alhamdulillahnya kita didorong oleh keterdesakan selalu ya. Dulu awal ngediriin tower, kita didesak sama cuaca, yaitu kena petir. Jadi pernah 2 kali kena petir, aset itu rusak banyak banget. Akhirnya kita didesak sama keadaan, akhirnya masang grounding anti petir yang selayaknya gitu, dipaksa gitu, walaupun mahal, keadaan memaksa, kita pasang ya gitu. Alhamdulillahnya gitu, bisa gitu walaupun tertatih-tatih gitu. Kemudian muncul lagi ini yang masih pas konektor, nggak punya splicer. Kalau ada putus di tengah, pakai barel. Kalau hujan masuk seperti yang saya tadi ceritakan. Kemudian susah juga itu, setiap musim hujan, udah mau musim hujan ya licin. Kemudian harus ngebenerin barel pas konektor, putus di tengah. Itu keadaannya sangat mendesak sekali, harus punya splicer, apa bacanya itu ya, splicer lah ya, splice ya. Kemudian saking merasa terdesaknya, kami kunjung ke ISP, nanya kita ya, ke sanalah, ke ISP, ke orang ISP. Coba kami pengen splicer yang paling murah tapi recommended gitu, nggak mengecewakan, murah tapi recommended. Akhirnya disarankan, udah yang paling murah itu AI6 katanya, ambil di global ya. Kami ngambilnya dari global, ini AI6 tapi punya global. Ini bisa dilihat logonya, mana ini, aduh, nah itu apa, didekatkan aja. Nah, punya global itu. Nah ya, seperti biasa kita beli HP, beli alat elektronik itu, kalau habis beli pengennya lihat review yang menggunakan alat itu kan. Beli HP gitu nih,
hari ini. Ntar habis beli itu lihat reviewnya, gimana sih HP ini, kelebihan kekurangannya. Kemudian ini kami beli ini A6, ngelihat review-reviewnya tuh, dibanding-bandingin tuh sama reviewer YouTuber itu. A6 kayak gimana, Tumtek segala, join with segala macem ditampilin tuh. Nah, saya ngelihat reviewnya itu A6 itu hasil seplesannya itu mudah patah katanya. Waduh, itu masih baru, belum ada yang make. Ini orang belum butuh juga sebenarnya gitu, karena belum kebeli juga OLT, belum, apalagi infrastruktur OLT itu ya, ini belum kepake nih. Itu masih belum kepake aja saya, wah ini nyesel banget beli A6 ini. Kenapa nggak sabar dulu beli yang lebih di atasnya gitu, yang apalah gitu, join with apa tuh lupa saya, 12S apa Sinho atau apalah gitu, yang di atasnya sedikit tapi memuaskan gitu, seperti yang ada di review YouTube. Ya akhirnya belum dipakai aja kayak saya nyesel, aduh jual lagi nih kayaknya nih. Gimana nih A6 mudah patah. Kemudian ada YouTuber yang menyarankan 2 kali bakar. Jadi habis flash kemudian dibakar tuh apa namanya, pembungkusnya itu apa sih namanya, lupa saya, slab apa tuh. Itu dibakarnya 2 kali katanya biar kuat, nggak mudah patah gitu. Ya akhirnya kita coba itu, yang dibakar sekali, yang dibakar 2 kali, tapi ketemu jawabannya. Ini karena yang sering megang kan bukan saya, ada teknisinya di sini, ada saudara sepupu saya yang sering terjun di lapangan. Ini katanya justru jelek kalau dibakar 2 kali. Ini sebagai jawaban ya. Jadi nggak usah dibakar 2 kali, nggak usah dipanasin 2 kali, cukup sekali aja itu udah bagus gitu. Ini jawaban. Jadi mungkin masih ada yang ragu sama A6, ternyata itu dibakar sekali juga udah bagus itu. Ini pengalaman langsung teknisi saya, nggak perlu dibakar 2 kali katanya. Justru yang bagus itu 1 kali. Nah ini jawaban 1. Ini saya mulai terobati tuh penyesalan saya tuh. Wah berarti bagus ini. Tapi ketika saya nyoba kan, di awal-awal saya nyoba tuh splacer ini tuh, saya coba, iya ya mudah patah ya, ini ya mudah patah ya. Ini banyak yang bilang bukan buat backbone dan sebagainya, ini mau buat ke rumah-rumah aja, ke pelanggan end user gitu, yang paling terakhir gitu. Kemudian dan ini saya mau menceritakan, yang pertama kali make ini splacer ini bukan SS-Net ini, kalau pengen tahu. Ini yang make pertama kali, pertama kali dipakai barunya ini sama orang ini karyawan plat merah. Jadi dari Rangkas ke wilayah saya, trouble di wilayah saya, plat merah itu tahu kan lah gitu, Indirumah. Nah Indirumah ini karyawannya katanya, saya kalau ke Rangkas jauh mau ngambil splacer, bisa nggak saya minjem. Itu saya belum pernah pakai sekalipun, ini splacer yang kami beli ini belum pernah dipakai sekalipun A6. Kemudian disodorkan lah ini gitu ya, walaupun nggak tahu lah mereka nggak ya, akhirnya dipakailah sama si orang Indirumah itu. Dia alhamdulillah selesai ininya, trouble yang dia punya itu di ODC di wilayah sini gitu, Indirumah. Kemudian baru berikutnya dicobalah kita, ada sambungan yang putus, kita sambung pakai ini. Kemudian di suatu hari saya kunjung lagi ke ESP, saya nanya, kenapa ya saya dulu disaranin A6, katanya di review YouTube itu mudah patah ininya, hasil splesannya. Kemudian ISP ini meyakinkan ke saya, nggak tahu meyakinkan, memotivasi saya, nggak tahu apa gitu.
Enggak kok, bagus i6 itu. Hasil splesannya itu selalu 0,01 dB, itu udah bagus gitu. Banyaknya 0,01 dB, jarang 0,02 dB. Kemudian bahkan nggak perlu saya lihatkan ya videonya, ini teknisi SSNet ini pernah splashing sering 0,00 dB, sering 0,00 dB. Jadi patokannya itu mungkin yang disimpulkan sama ISP yang saya berlangganan ke sana itu, patokannya bukan mudah patah atau enggak, tapi hasil splashingnya itu redamannya bagus apa enggak gitu. Redamannya kebanyakan mendapatkan 0,00 dB atau 0,01 dB. Jadi patokannya itu mau mudah patah mau enggak masalah gitu. Ya dari situ saya terobati lagi. Tadi udah terobati di awal, wah ini bagus nih. Sekarang nah selain itu saya nanya, selain hasil splashingannya tadi, hasil splashingannya itu bagus ya, kadang splasher yang lain tuh kadang-kadang katanya 0,04 dB lain sebagainya gitu. Nah ini walaupun hanya harganya murah, dan jangan lupa belinya baru ya, kalau second mungkin nggak tahu hasil splashingnya kayak gimana. Nah itu walaupun murah hasilnya bagus. Kemudian ISP juga meyakinkan ke saya gitu, banyak di POP-nya punya ISP itu pakai AI6 gitu. AI6 ini ternyata bagus, banyak digunakan orang-orang. Apalagi bedanya sama AI9 tuh cuma ada OPM-nya aja tuh yang AI9. Ini sama aja motornya katanya kayak AI9, 6 motor. Tapi nggak tahu, saya dilihat di reviewnya ada yang bilang 6 motor, ada yang bilang 4 motor. Entah motor apa, mungkin saya juga nggak ngerti. Entah motor Grand apa Supra, nggak tahu saya juga itu di dalamnya. Ya intinya yang ahlinya tahu, dia bilang itu. Kesimpulannya dari 2 bulan pemakaian ini, jadi yang tadinya di awal saya meragukan, bahkan masih baru pengen saya jual lagi gitu, ternyata bagus gitu splasher ini, walaupun harganya paling murah gitu. Ini murah ya, murah tapi paling murah ya, bukan murah, paling murah di antara splasher lainnya gitu. Jadi teman-teman kalau mau beli ini ya bagus ya, jangan menyesal gitu, jangan seperti saya yang di awal-awal kok ragu ini. Apalagi berguna banget di musim hujan nih, sekarang kan musim hujan tuh. Sambungan itu kalau pakai barel, pas konektor disambung sama barel itu, ya Allah ya, kehujanan berkarat seminggu, karat si fiber optiknya, si core-nya itu jadi regas, patah, hilang, lasernya itu hilang, redamannya naik gitu, kemudian sampai nggak connect lagi gitu ke pelanggan. Pakai ini kita splash, kemudian kebungkus, air nggak masuk, ya lumayan lah. Yang penting ketika splashingnya rapi. Dan saran juga ke teman-teman yang pakai splashing, ya banyak saya hasil ngobrol juga sama orang, kalau bisa mas splasher ini jangan banyak sidik jari, jangan banyak dipakai banyak orang. Punya karyawan 3, ganti-gantian makanya. Ya kalau punya banyak uangnya, beli satu karyawan satu. Jadi masing-masing pegang satu, jangan sampai dipegang banyak orang, nantinya mudah rusak. Ini yang megang 1 orang aja lumayan sampai ahli gitu. Saya yang ngajarin karyawan saya aja kayaknya kalah itu kelihayannya dalam memakai ini. Ini saya nggak bisa splashing di atas tiang itu pakai splasher ini gitu. Ini teknisi SS-nya tuh bisa gitu. Wah, nyalinya hebat. Udah splashing di atas. Kan kita masih ini kabel yang masih pakai converter, kalau ada putus masih di atas gitu, belum. Kalau bikin ODP ODC kan diturunin tuh kabelnya dari atas ke bawah biar splashing di bawah. Ini enggak, splashing di atas langsung.
Itu saking ahlinya hasilnya bagus. Kadang di video kan ke saya hasil spacing-nya, wah bagus 0,00 dB. Wah saya jadi hilang tuh dulu keraguan-raguan saya pakai splasher ini. Jadi teman-teman, itu pengalaman kami ya, SSNet Bongas Media menggunakan, ya kita punya ini aja satu, menggunakan splashing ini. Kita pengalamannya sekitar 2 bulanan lah pakai splashing ini. Alhamdulillah tidak mengecewakan gitu ya. Sesekali yang mudah patah itu karena mungkin tidak rapi aja motongnya dan sebagainya. Tapi kalau udah rapi motongnya, kemudian rapi lah intinya, proses splashingnya itu hasilnya bagus gitu ya. Doakan, kami sekarang lagi proses migrasi topologi dari topologi converter, sekarang mau ke topologi OLT, tapi belum kesampaian aja. Pertama belum kebeli kabel, kemudian juga ragu-ragu beli kabel karena sekarang musim hujan, mau narik kabel juga ragu-ragu, maka kita santai aja gitu ya. Alhamdulillah OLT udah kebeli gitu. Ya tahu sendiri OLT sama kabel, mahalan kabel gitu, nyicil aja dikit-dikit lah gitu. Ini dulu kita terdesak sama keadaan gitu. Kalau ini kan nggak terlalu mendesak lah gitu. Kalau migrasi dari converter menuju ke OLT itu nggak terlalu mendesak banget gitu, masih bisa digunakan converter itu. Jadi santai aja lah, nggak terlalu buru-buru. Kita minta supportnya dari teman-teman, minta doanya ya. Usaha tanpa doa itu sombong. Berdoa tanpa usaha usaha tanpa doa itu sombong. Berdoa tanpa usaha itu bohong. Maka ya diperkuat sama para penonton, doain usaha kami agar lancar, biar berpadu tuh antara usaha dan doa sehingga terlaksana. Apalagi kalau teman-teman tahu tujuan dari didirikannya usaha kecil ini ya. Kalau pengen tahu, mampir ke saung SSNet ini, kita ngobrol untuk apa sebenarnya perusahaan kecil ini diperuntukkan, biar kita lebih dekat mengenalnya. Kunjung ke sini, kita ngobrol di tujuan untuk didirikan untuk apa usaha ini. Itu saja mungkin yang dapat kami share pengalaman kami dari kepemilikan splasher AI6 ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.